Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rizky Salsabila dengan NIM 1872210004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas informatika biomedik saya mengenai ECG. Dan di sini untuk paper yang saya pilih sendiri, judulnya adalah Heart Disease Classification Based on ECG Using Machine Learning Model. Nah, di sini sendiri untuk yang akan saya presentasikan adalah mengenai latar belakang, tujuan, dataset, metode, hasil, dan juga kesimpulan dari paper. Di sini untuk latar belakangnya sendiri itu penyakit kardiovaskular atau penyakit mengenai jantung itu merupakan penyebab kematian utama di Indonesia. Salah satunya dipicu oleh aritmia atau yang biasa kita sebut mengenai gangguan pada irama detak jantung. Di sini deteksi dini biasanya dilakukan dengan elektrokardiogram atau ECG. Namun interpretasi manual itu membutuhkan waktu yang lama dan terkadang itu rawan terjadi kesalahan pada diagnosis. Kemudian untuk perkembangan teknologi dan ketersediaan dataset yang besar itu mendorong pemanfaatan machine learning untuk klasifikasi ECG secara otomatis. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa algoritma machine learning seperti Gaussian knife bias, random forest, logistic regression, dan linear discriminant analysis untuk membedakan individu sehat dan juga penderita penyakit jantung. Kemudian untuk tujuannya sendiri di sini adalah untuk mengembangkan sistem klasifikasi untuk membedakan antara pasien yang sehat dan juga penderita penyakit jantung berdasarkan data ECG yang digunakan pada paper. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan metode deteksi yang lebih cepat dan efisien dibandingkan interpretasi manual oleh tenaga medis karena tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan dan membandingkan beberapa algoritma machine learning yaitu Gaussian knife bias, random forest, logistic regression, linear discriminant analysis, dan dummy classifier. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan akurasi klasifikasi penyakit jantung agar dapat mendukung proses diagnosis secara otomatis. Nah, di sini sendiri untuk datasetnya itu berasal dari Kaggle, dari judul Heart Disease Classification Dataset. Kemudian di sini saya cantumkan linknya. Kemudian untuk recordnya sendiri itu ada sebesar 302 pasien yang terdiri dari pasien yang sehat dan juga pasien yang menderita penyakit jantung. Untuk fiturnya sendiri terdiri dari 13 fitur independen. Kemudian terdapat satu fitur yang dia itu mengklasifikasikan antara orang yang memiliki penyakit jantung dan orang yang tidak memiliki penyakit jantung. Untuk fitur-fiturnya sendiri itu ada 13 fitur dan juga satu kelas label tadi. Yang pertama yaitu ada age itu usia pasien, kemudian seks itu kelamin. Di sini mereka ditandai dengan apabila laki-laki itu 1, kemudian perempuan itu 0. Kemudian untuk chest pain type di sini ada apabila mereka itu tipe nyeri dadanya yang angina tipikal itu ditandai dengan 0, kemudian untuk angina atipikal itu ditandai dengan 1, kemudian nyeri non angina ditandai dengan 2, dan asimptomatik itu ditandai dengan 3. Kemudian ada stres BPS itu adalah tekanan darah saat istirahat. Kemudian call ini adalah kadar kolesterol. Kemudian untuk FBS ini itu adalah fasting blood sugar, yaitu gula darah saat puasa, apakah mereka itu lebih dari 120, apabila iya itu 1, kemudian apabila tidak itu adalah 0. Kemudian restek itu adalah hasil pemeriksaan ECG saat istirahat, itu normal ditandai dengan 0, kemudian abnormal ST sampai dengan T itu adalah 1, 2 adalah hipertrofi ventrikel kiri. Kemudian untuk talak ini detak jantung maksimum yang dicapai, kemudian eksang itu adalah angina yang dipicu oleh olahraga. Apabila pasien itu mengalami angina yang dipicu setelah olahraga, maka ditandai dengan 1 dan 0 apabila tidak. Kemudian old peak itu adalah depresi segmen ST akibat olahraga dibandingkan istirahat. Jadi segmen ST itu adalah rekam ECG dari pasien itu mulai dari segmen S sampai dengan segmen T. Kemudian untuk SWOP ini adalah kemiringan segmen ST saat puncak latihan. 0 itu adalah upsloping, kemudian 1 adalah flat, dan 2 adalah downsloping. Kemudian CA ini adalah jumlah pembuluh darah utama 0 sampai 3 yang terlihat melalui
fluoroskopi. Kemudian untuk TAL ini adalah status thalassemia. Untuk 1 dan 3 itu normal, 6 itu fixed defect, kemudian untuk 7 itu reversible defect. Kemudian untuk kelas labelnya sendiri atau targetnya itu menunjukkan pasien itu mengalami penyakit jantung atau tidak. Apabila mengalami penyakit jantung itu ditandai dengan 1 dan 0 itu apabila tidak. Kemudian di sini metode yang digunakan adalah pra-pemrosesan data, yaitu melalui proses pembersihan outlier, kemudian melakukan normalisasi, kemudian dilanjutkan dengan membagi data itu menjadi data training, validasi, dan juga data uji atau testing menggunakan metode tenfold cross validation. Kemudian untuk algoritma machine learning-nya yang digunakan itu ada 5, yaitu Gaussian naive Bayes karena mengasumsikan fitur berdistribusi normal. Kemudian yang kedua yaitu random forest, yaitu algoritma ensemble yang berbasis banyak pohon keputusan dengan teknik bagging. Nah, ini untuk random forest ini digunakan karena tahan terhadap noise dan overfitting. Kemudian untuk logistic regression itu adalah model probabilistik yang digunakan untuk klasifikasi biner menghasilkan probabilitas dan batas keputusan. Kemudian untuk linear diskriminan analisis itu adalah metode statistik berbasis distribusi Gaussian yang memisahkan kelas dengan maksimalkan perbedaan antar kelas. Kemudian untuk dummy classifier itu digunakan sebagai baseline sederhana yang memberikan prediksi tanpa mempertimbangkan fitur, misalnya hanya menebak pada kelas mayoritas saja. Kemudian setelah itu ada optimasi model. Di sini setelah penerapan algoritma mesin learning yang digunakan, itu dioptimalkan melalui penyesuaian hiperparameter untuk mendapatkan performa yang terbaik. Proses optimasi ini dilakukan dengan minimasi loss function berupa cross entropy yang bertujuan untuk menurunkan kesalahan prediksi dan meningkatkan akurasi model. Kemudian yang selanjutnya melakukan evaluasi model dan di sini menggunakan ROC curve, AUC, precision recall, kemudian macro average dan micro average. Nah, tujuannya sendiri adalah menilai untuk model-model algoritma mesin learning tadi yang digunakan itu untuk membedakan mana yang lebih baik untuk mendeteksi penyakit jantung berdasarkan data ECG. Kemudian di sini ada kurang lebih 9 hasil, yaitu yang pertama adalah ROC curve untuk Gaussian naive Bayes untuk memprediksi penyakit jantung. Di sini ditunjukkan hasilnya yaitu nilai AUC sebesar 0,96, kemudian untuk orang yang sehat maupun sakit, kemudian untuk micro average-nya adalah 0,96 dan macro average AUC-nya ada 0,97. Dari hasil ini, Gaussian naive Bayes itu hampir mendekati 1. Jadi hasilnya cukup tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah ROC curve for random forest untuk memprediksi penyakit jantung. Di sini bisa dilihat nilai AUC sebesar 0,92 untuk yang sehat maupun yang sakit. Kemudian untuk micro average dan macro average-nya itu 0,92 juga. Kemudian untuk ROC curve untuk logistic regression untuk memprediksi penyakit jantung itu nilai AUC-nya sebesar 0,91, kemudian untuk micro average dan macro average-nya 0,92. Kemudian untuk selanjutnya itu ada ROC curve untuk linear discriminant analysis untuk memprediksi penyakit jantung. Itu di sini bisa kita lihat bahwa nilai AUC sebesar 0,92 untuk kelas yang sehat maupun yang sakit. Kemudian untuk micro average dan macro average-nya dari AUC ini sendiri adalah 0,92. Yang selanjutnya ini ada ROC curve untuk dummy classifier. Di sini AUC-nya sebesar 0,50 untuk kelas sehat dan maupun yang sakit. Kemudian untuk micro average dan macro average-nya adalah untuk micro average-nya 0,49 dan macro average-nya adalah 0,50. Jadi di sini tidak cukup tinggi untuk dummy classifier-nya. Kemudian di sini ada precision recall curve untuk Gaussian naive Bayes untuk memprediksi kan, kanker. Di sini menunjukkan kurva precision recall untuk naive Bayes ini sendiri, Gaussian naive Bayes ini sendiri, penyakit jantung itu dengan nilai rata-rata sebesar 0,97, jadi cukup tinggi. Kemudian untuk precision curve recall untuk random forest-nya sendiri itu sebesar 0,90.
Kemudian untuk precision recall curve-nya untuk logistic regression-nya itu ada di rata-rata 0,88. Kemudian untuk precision recall curve untuk metode linear discriminant analysis itu sebesar 0,91, dan untuk precision recall curve untuk dummy classifier itu adalah hanya 0,49. Nah, di sini kesimpulannya adalah data ECG terbukti memiliki peran penting dalam mendukung hasil diagnosis penyakit jantung karena ECG itu mampu merekam aktivitas kelistrikan yang ada pada jantung secara detail. Variasi pola pada sinyal ECG seperti irama, interval, dan bentuk gelombang menjadi indikator utama untuk membedakan kondisi jantung pasien yang normal dan juga pasien yang abnormal. Nah, melalui pengolahan dengan algoritma machine learning ini, data ECG dapat diubah menjadi informasi diagnostik yang lebih akurat dan objektif sehingga membantu mengurangi subjektivitas serta potensi kesalahan pada interpretasi manual. Dengan demikian, kualitas data ECG secara langsung mempengaruhi keakuratan hasil klasifikasi dan diagnosis, sehingga menjadikan dasar yang kuat dalam deteksi dini dan penanganan penyakit kardiovaskular atau penyakit yang mengenai dengan jantung. Kemudian kalau untuk metodenya sendiri, metode yang paling akurasinya paling tinggi itu adalah Gaussian Knife Bias karena untuk hasilnya tadi sendiri itu mendekati dengan satu. Kemudian untuk yang paling rendah itu ada pada dummy classifier karena hasilnya itu hanya kisaran 0,49 dan 0,50-an. Untuk referensinya sendiri, saya itu mengambil dari paper yang berjudul Heart Disease Classification Based on ECG Using Machine Learning Model yang ditulis oleh Martin Malakouti. Kemudian paper ini tuh diterbitkan tahun 2023. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.